Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hesti Prihandari NIM 5, Komarianti NIM 15, Atina Mumtazah NIM 24, Marwa Fajrin NIM 31, dan Safitri Injarsari NIM 36. Di sini kami akan mencoba menjelaskan tentang kesulitan belajar. Pengertian dari kesulitan belajar. The United States Office of Education yang dikutip oleh Abdurrahman, pengertian dari kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ajaran atau tulisan. Jadi, yang dimaksud kesulitan belajar di sini yaitu apapun yang mengganggu pemahaman dari seseorang yang belajar. Kemudian, menurut Sunarta atau Sunarto ya kalau dari bahasa Jawa, kesulitan belajar adalah kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam kegiatan belajarnya, sehingga berakibat prestasi belajarnya rendah dan perubahan tingkah laku yang terjadi tidak sesuai dengan partisipasi yang diperoleh sebagaimana teman-teman kelasnya. Kalau yang ini ada kaitannya dengan partisipasi. Kalau dia peserta didiknya mengalami kesulitan belajar, berakibat pada prestasi belajarnya nanti juga berakibat juga dengan tingkah laku. Jadi kalau menurut pemahaman saya di sini itu ya, peserta didik yang memiliki pemahaman yang baik, dia akan mendapatkan prestasi yang baik. Kemudian yang tidak kurang memahami juga prestasinya kurang baik, dan dari perbedaan prestasi baik dan prestasi yang kurang baik itu partisipasi yang dia dapatkan dari teman-temannya itu juga kurang. Kemudian selanjutnya, kesulitan belajar adalah suatu keadaan dalam proses belajar mengajar di mana peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Bisa disebabkan dengan adanya ancaman, hambatan, atau gangguan dalam belajar. Hambatan apapun itu ya, entah itu dari si anak, dari lingkungan, dari keluarga, atau dari manapun lah pokoknya. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu macam-macam kesulitan dalam belajar. Pertama, yaitu ada learning disorder atau kekacauan belajar, yaitu di mana proses belajar seorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Pada dasarnya, yang mengalami kekacauan belajar, potensi dasarnya tidak dirugikan, akan tetapi belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan. Yang kedua yaitu ada underachiever, merupakan siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal atau biasa disebut memiliki intelektual yang tinggi, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah atau malas untuk belajar. Yaitu ada yang ketiga learning dysfunction atau
atau gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan lainnya. Yang terakhir itu ada learning disabilities, yaitu ketidakmampuan belajar seorang siswa. Pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari siswa yang mengalami kesulitan belajar, seperti tergolong dalam pengertian di atas, akan tetapi dari berbagai gejala. Jadi learning disabilities itu kayak ketidakmampuan siswa dalam belajar karena disebabkan oleh sesuatu atau banyak gejala-gejala yang menyebabkan dia sulit untuk belajar. Cukup sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Atina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Mumtaza, NIM 24. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Kokom. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor kesulitan dalam belajar. Adapun faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam belajar itu ada dua. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, di sini nanti pertama-tama saya akan membahas tentang faktor internal. Apa sih itu faktor internal? Nah, untuk faktor internal sendiri itu merupakan faktor atau hal-hal yang bersumber itu dari dalam diri siswa sendiri atau bersumber dari masing-masing individu. Nah, yang pertama itu faktornya itu ada kognitif, bersifat kognitif. Apa sih itu yang dimaksud dengan bersifat kognitif? Kognitif itu merupakan ranah cipta atau yang biasa kita sebut dengan salah satu ranah itu dalam taksonomi pendidikan. Jadi kognitif berarti itu persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional. Jadi dapat dikatakan bahwa kemampuan kognitif itu mengacu tentang bagaimana seseorang itu mempersiapkan, berpikir, dan memperoleh pemahaman tentang dirinya itu melalui interaksi faktor genetik dan belajar, seperti itu. Pada intinya, pada sifat kognitif ini itu yang ditekankan adalah inteligensi siswa. Jadi dapat dikatakan faktor internal kognitif ini itu menyangkut tentang ranah cipta, seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada bersifat afektif, di mana ini itu yang ditekankan yaitu emosi dan sikap siswa. Di mana ranah afektif ini itu berkaitan dengan sikap dan nilai. Jadi ranah afektif ini tuh mencakup watak perilaku. Jadi seperti ada perasaan, minat, sikap, dan emosi serta nilai, seperti itu. Jadi pada afektif ini, bersifat afektif ini yang ditekan adalah ranah rasa, seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu bersifat psikomotorik. Apa itu bersifat psikomotorik? Jadi psikomotorik ini tuh ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau biasa kita sebut dengan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang itu menerima pengalaman belajar tertentu. Jadi ranah ini tuh adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Misalnya itu seperti lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya, seperti itu. Jadi pada faktor psikomotorik ini itu yang ditekankan itu adalah indera pendengaran dan penglihatan. Jadi pada kesimpulannya pada psikomotorik ini merupakan ranah kerasa, seperti itu. Nah, ini merupakan faktor-faktor internal dalam kesulitan belajar siswa. Jadi siswa itu kemungkinan besar sulit dalam belajar itu karena 3 faktor internal ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor eksternal. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi gitu ya. Setelah ada faktor internal, pasti ada faktor eksternal. Internal itu dari dalam diri siswa sendiri. Nah, apa itu sekarang faktor eksternal? Nah, faktor eksternal sendiri ini merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari luar diri siswa. Jadi,
Faktor eksternal ini tuh meliputi segala situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Jadi ini tuh kalau internal berasal dari dalam diri siswa, kalau faktor eksternal itu berasal dari luar diri siswa, atau dapat dikatakan segala situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung keadaan siswa tersebut dalam belajar. Nah, seperti itu. Dalam faktor eksternal ini terdapat 2 poin atau terdapat dari 2 faktor. Yang pertama ada faktor sosial dan yang kedua ada faktor non sosial. Nah, pertama kita akan bahas mengenai faktor sosial dulu. Nah, faktor sosial ini itu ada 3 aspek atau 3 faktor, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada faktor dari lingkungan keluarga. Kenapa saya katakan faktor dari lingkungan keluarga? Karena pasti anak mendapatkan pendidikan pertama itu dari keluarga. Nah, pada keluarga ini jikalau keluarganya itu tidak memberikan pendidikan yang baik atau tidak harmonis, itu akan berpengaruh besar pada pendidikan atau belajar siswa. Contohnya, adanya ketidakharmonisan hubungan antara ayah dengan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga itu menjadi sebuah faktor kesulitan dalam belajar. Jikalau keluarganya tidak harmonis, pasti berkemungkinan besar itu mengakibatkan siswa itu mentalnya itu down, jadi sulit dalam belajar. Yang kedua itu tadi ada karena faktor kehidupan ekonomi yang rendah. Pasti setiap siswa jika keluarganya itu memiliki kehidupan ekonomi yang rendah, pasti dia mempunyai kesulitan dalam belajar, dalam bersekolah, karena pasti faktor utamanya dalam biaya. Tetapi sekarang bisa di manajemen ya, karena sekarang pemerintah itu mengadakan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu. Jadi bisa diatasi lah seperti itu. Nah, yang kedua itu dari faktor lingkungan masyarakat atau lingkungan perkampungan. Kenapa saya katakan faktornya dari lingkungan perkampungan atau masyarakat? Itu yang bagaimana? Nah, contohnya ini. Jika siswa tersebut itu berada pada wilayah perkampungan yang kumuh, atau biasanya kita bisa lihat pada lingkungan sekitar kita sendiri, biasanya anak-anak itu bermain dengan teman sepermainan yang nakal. Nah, itu bisa menjadikan faktor dalam kesulitan dalam belajar. Biasanya faktor teman yang nakal itu dapat berpengaruh besar kepada si anak atau si siswa tadi, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam belajar seperti itu. Terus yang ketiga itu ada faktor lingkungan sekolah. Dan kenapa kok bisa faktor lingkungan sekolah? Kenapa sekolah kok bisa menjadi faktor kesulitan siswa dalam belajar sih? Kan gitu. Ya pasti bisa, karena apa? Contoh, pada sekolah tersebut kondisinya bagaimana, kurang memadai, dan letak gedungnya sekolah itu yang buruk atau dapat dikatakan sudah tidak layak pakai, seperti tidak layak pakai lah, sudah hampir roboh, kumuh seperti itu, atau dapat dikatakan sudah tidak layak untuk dijadikan tempat pendidikan seperti itu. Nah, contohnya lain itu ada kondisi dan letak gedung sekolahnya itu dekat dengan pasar. Biasanya pasar kan kumuh. Nah, itu tidak baik untuk dijadikan sekolah. Jadi itu menjadi sebuah faktor kesulitan siswa itu dalam belajar, karena pasti siswa berpikir sekolahnya kumuh, kotor, pasti mengakibatkan di mana seseorang yang melakukan belajar mengajar di situ itu punya rasa untuk malas untuk berangkat, karena melihat lingkungannya sendiri aja sudah kotor, kumuh, tidak memberikan semangat untuk belajar seperti itu kan. Terus ada juga dari faktor lingkungan sekolah ini juga ada kondisi guru dan alat belajar yang kualitasnya itu rendah, karena banyak juga sekolah yang gurunya itu tidak sesuai, atau gimana ya, dapat dikatakan itu tidak sesuai kompetensi, tidak sesuai jurusan. Makanya sekarang itu sekolah-sekolah itu mengasah atau menetapkan setiap guru ini itu khusus untuk mengajar guru ini. Jadi tidak sembarangan dalam memilih guru, agar guru itu memiliki kualitas yang baik bagi siswa seperti itu.
Nah, yang kedua itu ada faktor non-sosial. Faktor non-sosial ini meliputi adalah kondisi sekolah, kurikulum, dan lain-lain. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, kondisi sekolah. Nah, ini menjadi salah satu faktor eksternal kesulitan mahasiswa dalam belajar. Kenapa? Karena jika kita melihat kondisi sekolah tidak layak, mau roboh, itu pasti siswa enggan untuk belajar. Tidak hanya itu, kalau sekolahnya tidak layak pakai roboh, pasti kegiatan belajar mengajar itu pasti terhambat dan ditunda seperti itu untuk pembangunan. Nah, makanya kondisi sekolah itu harus juga diperhatikan, terus lingkungannya itu dekat dengan pasar atau tidak, seperti itu. Jadi kondisi sekolah itu menjadi faktor dalam kesulitan belajar juga. Yang kedua ada kurikulum. Kenapa sih kurikulum kok dijadikan faktor kesulitan siswa dalam belajar juga? Karena jika dalam sekolah itu kurikulumnya tidak sesuai dengan yang ditetapkan sekarang atau tidak mengikuti kurikulum yang terbaru, itu akan tertinggal, atau bisa dikatakan jika kurikulum itu tidak sesuai dengan bagaimana siswa menangkap, itu akan menjadi tolak belakang yang sangat besar. Jadinya kurikulum itu harus disesuaikan dengan bagaimana belajar siswa, bagaimana pokoknya sesuai dengan perkembangan zaman. Itu siswa, cara belajar dan kurikulum itu harus disesuaikan agar tidak terjadi terhambatnya belajar, kesulitan dalam belajar, seperti itu. Nah, terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Marwa Fajri NIM 31 akan meneruskan penjelasan dari teman saya, dan di sini saya akan coba menjelaskan mengenai karakteristik kesulitan belajar. Nah, yang pertama yaitu masalah persepsi dan koordinasi. Nah, masalah ini tuh menunjukkan gangguan dalam persepsi, penglihatan, dan pendengaran. Nah, contohnya itu yang dialami seorang yang tunanetra atau tunarungu. Sebagai contoh, anak yang tidak bisa membedakan kata sabit atau sakit, yang sulit membedakan kata itu, seperti membedakan huruf yang bentuknya mirip seperti D atau B, seperti itu. Dan yang kedua yaitu gangguan dalam perhatian dan hiperaktif. Nah, anak yang hiperaktif atau yang banyak bergerak itu akan mengalami masalah yaitu sulitnya berkonsentrasi. Anak yang hiperaktif juga sulit untuk melakukan kontak mata dan sulit untuk mengkonsentrasikan perhatiannya. Nah, contohnya itu apabila anak diberi tugas untuk melakukan sesuatu, ia tidak dapat menuntaskan pekerjaannya karena perhatiannya itu teralihkan oleh objek lain, seperti itu. Seperti dia diberikan tugas oleh gurunya, tapi dia malah memilih untuk bermain, seperti itu, karena konsentrasinya dia itu pada bermain, tidak untuk belajar. Yang ketiga, mengalami gangguan dalam masalah mengingat dan berpikir. Nah, ini contohnya dia itu kurang mampu untuk menggunakan strateginya untuk mengingat sesuatu. Contohnya anak yang diberikan suatu daftar kata untuk diingat. Kalau anak normal itu secara spontan dia dapat mengkategorikan kata-kata tersebut agar mudah diingat, sedangkan anak yang kesulitan belajar dia tidak mampu melakukan strategi tersebut. Masalah berpikir ini contohnya bagaimana sih menentukan strategi untuk menemukan kembali barang yang hilang. Nah, kalau anak yang berkesulitan belajar itu tidak mampu untuk menemukan strategi yang diperlukan untuk kepentingan itu. Kalau suatu anak
yang normal kan dia bisa mengingat kembali cerita yang telah dibacanya gitu. Apa sih yang hilang gitu. Terus yang keempat, kurang mampu menyesuaikan diri. Nah, anak yang berkesulitan belajar itu dia akan merasa dirinya itu kurang pede, merasa cemas, takut gagal, takut melakukan kesalahan. Nah, sehingga dia itu tidak bisa menyesuaikan dirinya dengan teman-temannya. Next, yaitu menunjukkan gejala sebagai siswa yang tidak aktif. Nah, contohnya itu dia tidak berani menjawab pertanyaan guru atau menjawab soal di papan tulis. Dia nggak pede gitu, dia nggak menunjukkan kalau dirinya aktif, dia tidak mampu. Yang selanjutnya yaitu pencapaian hasil belajar yang rendah. Nah, anak yang berkesulitan belajar itu tidak mampu dalam berbagai bidang akademik, misalnya dia seperti membaca, tulis, berhitung, pengucapan, tulisan, seperti itu, sehingga dia pencapaian hasil belajarnya rendah. Nah, terima kasih. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan tentang diagnosis kesulitan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Injarsari, NIM 36. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis kesulitan belajar dan cara mengatasi kesulitan belajar atau solusi kesulitan belajar. Nah, untuk yang pertama yaitu diagnosis kesulitan belajar. Untuk pengertian diagnosis sendiri adalah keputusan atau penentu mengenai hasil dari pengolahan data atau tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar dan jenis kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut. Untuk selanjutnya merupakan langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar. Menurut prosedur Wiener dan Sands, dikutip oleh Wardani, ada 5 langkah-langkah dalam diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pembelajaran. Untuk yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Untuk yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar siswa tersebut. Untuk yang keempat, memberikan tes diagnostik di bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Untuk yang terakhir, memberikan tes kemampuan intelijensi IQ khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar tersebut. Nah, untuk kegiatan diagnosis dapat dilakukan dengan cara 3 ya. Yang pertama, membandingkan nilai prestasi individu di setiap pelajaran dengan rata-rata nilai seluruh individu. Untuk yang kedua, membandingkan prestasi dengan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang ketiga, membandingkan nilai yang diperoleh dengan batas minimal tujuan yang diharapkan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu solusi kesulitan belajar siswa. Nah, kesulitan belajar siswa seringkali dihadapi oleh siswa saat menuntut ilmu di sekolah. Masalah ini biasanya terlihat dari ketidakmampuan siswa dalam mempelajari kemampuan dasar seperti membaca, berhitung, mengeja, dan menyerap pelajaran yang lain. Bagi seorang tenaga pendidik atau guru, diperlukan cara khusus mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tersebut. Seperti yang kita tahu, guru adalah sosok orang tua kedua bagi para siswa. Tentunya peran guru sangatlah penting dalam memberikan pendidikan baik secara akademik maupun moral yang membentuk perilaku dan karakter siswa. Sangat disayangkan apabila
pesan atau pelajaran yang disampaikan guru tidak bisa diterima dengan maksimal oleh siswa tersebut. Untuk solusi kesulitan belajar ini ada 6. Yang pertama, gunakan prior knowledge. Prior knowledge ini dapat diartikan sebagai pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang didapat sebelumnya. Metode ini bisa menjadi sebuah pendekatan oleh guru agar dapat mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah. Cara ini juga sangat bermanfaat sekali sehingga siswa dapat mudah menerima materi yang disampaikan. Metode ini dapat didahului dengan mempelajari suatu materi. Sebagai contoh, siswa dapat diberi tugas untuk membaca lebih dahulu materi yang akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Untuk yang kedua, dengan selalu evaluasi. Cara mengatasi kesulitan belajar bisa dilakukan dengan metode evaluasi atau self-monitoring. Di sini, guru dapat melihat perkembangan siswa sekaligus mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan kepada siswa tersebut. Sebagai contoh, guru dapat memberikan kunci jawaban yang benar ketika siswa telah menyelesaikan tugas tersebut. Dari sini, siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan dia dalam menyelesaikan tugas dan melihat jawaban yang benar dengan yang salah. Bagi guru sendiri tentu akan mengetahui seberapa jauh perkembangan kemampuan siswa mengerjakan suatu tugas dan mengetahui konsep-konsep yang masih sulit dipahami dari jawaban yang salah. Untuk yang ketiga, hindari memberikan tugas yang sangat panjang. Setiap siswa memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda, seperti halnya dalam kecepatan mengerjakan tugasnya. Umumnya, kesulitan belajar yang dialami siswa adalah ketidaksanggupan mereka mengerjakan tugas dalam jangka waktu panjang. Oleh karena itu, sebaiknya siswa diberikan tugas yang singkat. Sebagai contoh, guru dapat memberikan tugas yang mudah dengan pertanyaan dan jawaban yang singkat dan bisa langsung memberikan nilai di saat yang sama. Kemudian yang keempat, ajak siswa aktif berpartisipasi. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan siswa berdiskusi saat menerangkan pelajaran. Caranya adalah dengan membiarkan siswa menyampaikan apa saja yang ingin mereka tahu tentang pelajaran tersebut. Metode ini memang membutuhkan kesabaran dan keuletan dari guru tersebut. Sehingga, sebagai contoh, dapat mengajak siswa supaya mereka mau bertanya. Namun perlu diingat, guru mesti menghindari sikap marah ataupun menyalahkan secara berlebihan apabila ada pendapat dari mereka yang salah. Sikap tersebut sangat mungkin akan menurunkan mental siswa atau menjadi tidak tertarik dengan pelajaran yang disampaikan. Siswa juga butuh diarahkan agar menyadari potensinya. Minat dan bakat anak nantinya akan menjadi life skill, yaitu kemampuan khusus untuk dapat bertahan hidup dan menjadi berhasil. Ini menjadi bekal yang sangat bermanfaat hingga mereka dewasa nanti. Untuk yang terakhir, yaitu pendekatan personal dan metode resiprokal. Untuk pendekatan personal sendiri adalah pendekatan personal antara guru. Pendekatan personal ini meliputi dialog atau komunikasi langsung dan terbuka antara guru dengan murid. Guru dapat menanyakan banyak hal terkait proses pembelajaran dan apa saja yang menghambat penerimaan materi. Dari sini, guru dapat memberikan solusi penyelesaian masalah kesulitan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, metode resiprokal. Resiprokal atau pelajaran resiprokal adalah bentuk dialog interaktif antara guru dan siswa. Cara baru ini bertujuan untuk membangun pemahaman siswa terhadap sebuah materi.
atau tugas. Siswa dibebaskan menjawab sebuah pertanyaan sesuai dengan yang ia tahu. Pengajaran resiprokal ini diharapkan dapat meningkatkan kedekatan antara guru dengan siswa. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang melebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.